Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan kedatangan kita di masjid ini senantiasa dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan pengajian ini menjadikan penyebab syukur kita kepada Allah, yaitu mensyukuri nikmat akal. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama mudah-mudahan dengan sababiyah ngaji ini kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى Hadra li salam wa syamidin Abdul Qadir al-Jalani wa syamat kabir arifai syamat badawi arifai wa syahayatil kharani wa jami'i awliyati astihi wa jami'i awliyati satil gunung jati wa sayyidi Abi Abdullah Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli rahmatullah alaihi wa qaddasallahu syirahum sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sanila musanifatul kitab Ibnu Athaillah wa man syaraha Imam Syarqawi wa jamil ladzina yata'lamuna hadzal kitab wa 'alamuna hadzal kitab min awali tasnifihi ila masya'ahumullah rahmatullah alaihi wa qaddasallahu syirahum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadina usanina Syekh Muhammad Sirajil Arif Syekh Yauri Syekh Saleh Syafuddin wa jami'i asatadina ladzina alamuna ilman nafi' wa nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim wa amatana bi barakati fid dharain syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa jama'atina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' ikhwanina fillah wa li sifaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunyahum wa akhram syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila wali walidina wali anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami'il ladzina yunfiquna amwalahum wa anfusahum fi jihadina wa fi hadzal masjid li sifaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Liwalidayya wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakatihi fid dharaini amin. Mata kunta idza u'tita basatokal ata'u wa idza munita qabadokal man'u fastadilla bidzalika ala subuti tufuliyatika wa adami sidqika fi ubudiyatika. Mata kunta kapan-kapan, mata kunta kapan-kapan ada siapa engkau, itu idza u'tita ketika kau diberi basatokal ata'u maka mengembirakan kepadamu apa al ata'u pemberian. Wa idza munita dan ketika dicegah siapa engkau, qabatokal man'u maka menyusahkan padamu apa al man'u pencegahan. Fastadilla bidzalika, fastadilla maka ambillah kesimpulan atau ambillah dalil dengan yang demikian itu ala subuti tufuliyatika, atas
tetapnya sifat tekamu, wa adami sidqika, dan tidak adanya jujurmu, fi ubudiyatika, di dalam pengabdianmu. Jadi mata kunta idza utita basatokal ato, apabila engkau diberi, maksudnya diberi oleh Allah, apa diberi rezeki, apa diberi sesuatu yang sifatnya menggembirakan, basatokal ato, maka pemberian itu menjadikan kegembiraanmu, luasnya hatimu. Wa idza munita qabatakal man, ketika engkau dicegah, qabadoka, maka engkau susah. Pencegahan itu menyusahkanmu. Fastadila bidzalika la subuti tufuliatika. Loh, kalau sampai kayak begitu itu, maka ambillah kesimpulan dengan kejadian itu bahwa kamu itu tingkatannya masih kanak-kanak, tingkatannya masih TK di hadapan Allah. Kalau kita dapat rezeki, hatinya riang, dapat order riang, sukses riang, giliran Allah bikin rugi, bikin bangkrut, bikin sakit, hatinya susah. Kalau kita masih kayak begitu, itu berarti tingkatan iman kita itu masih tingkatan iman kanak-kanak, iman masih kelas TK. Bagaimana ketika kita dicegah, hati kita susah, ketika diberi, hati kita riang. Orang yang bisa kayak begitu itu sebenarnya orang yang melihat wujudnya pemberian, bukan melihat siapa yang ngasih. Karena yang bikin susah, yang bikin gembira itu satu, Allah. Allah itu punya nama Al-Basit, zat yang maha meluaskan, zat yang maha menyenangkan. Allah juga punya nama yang namanya Asmaul Husna, Al-Qabid, yang menyusahkan, yang nyumpekin. Loh, katanya Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Bagaimana ketika kita dita'arufi, dikenalkan nama Allah Al-Qabid, yang zat yang menyusahkan, kita nolak. Hati kita kadang ingkar, gak mau. Pengennya itu rezekinya berlimpah terus menerus sampai mati. Pengennya itu gak pernah bangkrut. Pengennya gak pernah susah, gak pernah sakit. Loh, gak pernah bangkrut, gak pernah susah, gak pernah sakit, sukses terus. Itu bukan sifat makhluk, itu sifat Tuhan. Oleh karenanya, kenapa Fir'aun itu sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang luhur. Penyebabnya tiada lain, satu, karena Fir'aun ini dikasih panjang umur. Umurnya sampai 400 tahun. Selama 400 tahun gak pernah sakit. Baik sakit terkecil itu gak pernah. Gak pernah kekurangan harta benda, kekuasaannya gak pernah terkalahkan. Yang kayak begini ini bukan sifat manusia. Maka wajarlah kalau Fir'aun sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang luhur. Akhirnya kecongkaan Fir'aun ini oleh Allah dihentikan dengan diazab. Fir'aun sepasukannya ditenggelamkan di dalam laut merah. Karena memang orang gak boleh ngaku Tuhan karena punya sifat itu. Jadi bersyukurlah ketika ada orang sakit, masih sakit. Ya kadang sehat, kadang sakit, kadang sukses, kadang ya bangkrut. Bersyukur karena kita gak diserupakan dengan Fir'aun.
Loh, kadang-kala kita itu malah pengen kayak Fir'aun gitu ya. Jadi kita ini kadang ya sakit, ya kadang ya sehat, ya kadang sukses, ya kadang enggak, ya kadang lapar. Ini bukan diserupakan sama Fir'aun. Kita masih diserupakan dengan para nabi. Nabi itu ya bangkrut juga. Padahal nabi itu kalau doa ampuh, dagangnya ya pernah bangkrut, ya pernah sakit. Juga menunjukkan kesaktiannya Rasulullah ketika dari Mekah ke Madinah ya bukan terbang atau matek aji sayfi angin ya enggak, ya kan ya. Malah sembunyi-sembunyi lari ke Gunung Sur, sembunyi-sembunyi. Ya dihinggapi rasa kekhawatiran sampai sembunyi di Gunung Sur 3 malam. Lantas setelah itu melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah. Itu ya jalan kaki. Itu menunjukkan sifat manusiawi. Supaya kita ini, hati kita punya iman yang tetap. Makanya ada sholat namanya subutul iman. Sholat untuk minta ketetapan iman. Ketika kita dikasih seneng, dicegah kita susah, itu menunjukkan imannya belum netep, imannya masih goyah, masih belum iman bakok. Wajarlah itu sifat manusiawi, tapi terus menerus sampai sepanjang umurnya sampai mati masih ada kebimbangan, kegelisahan yang kayak begitu, itu ya nggak boleh. Setidaknya ketika nafas kita terakhir, iman itu sudah netap sama antara dikasih sama diberi. Yang ngasih Allah, yang nyegah Allah, masa sih kita nggak terima? Yang ngasih kaya Allah, yang ngasih melarat Allah. Kalau melarat itu nggak baik untuk hambanya, mungkin Allah nggak mesti bikin. Kalau Allah bikin, mesti ada kebaikan. Ada kebaikan ya? Ada. Banyak orang ketika sholat, wirid gak bisa nangis, doa gak bisa nangis, gara-gara utangnya banyak, jadi nangis. Ya kan ya? Karena dikejar-kejar rentenir, nangis. Tadinya gak musola, jadi ke musola. Tadinya gak wirid, jadi wirid. Untuk melunasi utangnya. Ketika sehat, kalau doa itu nggak pernah nangis. Ketika sakit nangis, ngerasa deket terhadap ajalnya, merasa kurang persiapannya. Sehat nggak nangis, sakit bisa nangis. Itulah yang dimaksud urudul faqo ayadul muridin. Datangnya beberapa kemelaratan, penderitaan. Ini sebenarnya lebarannya para murid yang menginginkan hatinya sampai kepada Allah. Itu kayak orang lebaran, karena nafsunya dikeker. Orang itu kalau sakit, lapangan nafsunya itu sempit. Mau sombong loh kalau sakit nggak bisa, ya kan ya? Melarat, lapangan nafsunya sempit. Mau pamer kekayaannya ya enggak bisa. Keinginannya itu jadi sempit. Itulah kebijakan Allah. Jadi lihatlah siapa yang memberi, jangan melihat wujudnya pemberian. Hasilnya kecil, tapi kalau yang ngasih Allah, kita syukurin, insya Allah berkah. Karena yang ngasih Allah, sesuatu yang kecil itu kalau pemberiannya atasan nilainya besar. Presiden tanda tangan, kita hanya diminta tanda tangan, presidennya mau. Itu walaupun oret-oretan, kalau yang mengoret itu presiden, yang nyoret, itu nilainya besar. Dikasih kenang-kenangan gelas loh, kalau yang ngasih presiden, nilainya besar, padahal harganya ya sama aja. Maka lihatlah yang ngasih, jangan melihat wujudnya pemberian. Tiap hari bersyukur, alhamdulillah.
Walaupun gaji saya pas-pasan, ya Allah berikanlah keberkahan, apa berkah, bertambah-tambahnya kebaikan. Terus syukur ya mesti ditambah oleh Allah. Kalau nggak syukur hatinya berontak, ya bisa nipu, bisa korupsi, bisa ngurangi angka. Karena nggak melihat siapa yang ngasih. Yang dilihat temennya, teman saya besar kok saya kecil. Bagaimana saya bisa besar juga? Akhirnya nipu. Kalau kita dikasih oleh Allah, yang kayak begitu itu kadang hatinya senang, kadang susah. Yang kayak begitu itu masih tingkatan anak-anak. Dinamakan tufuliyah, TK. Anak kecil itu kalau bagiannya kecil, kadang ngerebut temennya, ya kan ya? Kadang kalau udah genggam itu loh, kalau anak kecil masih pengen ngerebut yang lainnya. Gak kuatan kalau anak kecil itu, iya kan? Anak kecil kan gak kuatan tuh, belum dikasih udah rebutan, nggak tenang, gampang iri. Itu anak kecil. Ya Allah yang bagi, kok kita masih kepengen yang lainnya itu anak kecil. Tetangganya punya, kita pas-pasan, iri, kadang mitnah, jangan-jangan tuh melihara tuyul. Kemarin pergi ke timur, jangan-jangan ke Gunung Kawi. Jadi jelek hatinya. Itu menunjukkan anak-anak, loh yang bagi Allah kok nggak terima gimana? Makanya orang dengki itu orang yang paling jahat. Sejahat-jahatnya orang ketika sesama saudaranya, sesama muslim dikasih, dia pengen hilangnya pemberian saudaranya itu. Loh yang ngasih Allah, yang bagi Allah. Allah itu bijaksana. Bagian kita kecil, dia besar, kok kita nggak terima? Aneh. Ya kadang dikasih, ya kadang dicegah. Alam kan begitu, ya kadang musim hujan, ya kadang musim kemarau. Loh, orang yang gak ngerti kenapa sih Allah tuh bikin kemarau. Loh kalau hujan terus, tumbuh-tumbuhan itu busuk, benihnya busuk, tanahnya nggak bisa ditanami, kebanyakan air. Ya kadang bikin masa hujan, ya masa kemarau. Kadang ya siang itu menyenangkan, ya kadang malam. Ya udah begitu itu. Wa tilkal ayamu nudawiluha, di hari-hari itu akan kujadikan gilir berganti gantian. Yang punya tanah di sini itu dulu tokoh-tokoh Betawi, ya diganti, pendatangnya jadi punya tanah, dulu nggak punya tanah. Ya giliran. Memang hakikatnya tanah bukan milik orang Betawi, milik Allah. Dia hanya sekedar etatofulika ala ahlillah. Artinya sifat kekanak-kanakanmu atas ahli Allah. Orang itu kalau ahli Allah, yang dilihat Allah, apapun yang keluar dari Allah dianggap baik, karena kekasihnya Allah. Orang itu kalau punya kekasih, apapun yang keluar dari kekasihnya mesti dianggap enak, dong keripit, ya kan ya. Walaupun dicubit rasa sakit nambah lagi, suruh nambah, padahal ya hitam. Kalau yang nyubit itu kekasihnya itu loh, nggak terasa. Berkata yang nggak enak, kalau yang berkata kekasihnya, ya enak-enak aja. Kehujanan tuh kalau jajar kekasih, ya dianggap gak ada hujan, gitu ya. Pacaran lo dilihat orang banyak, namanya cinta itu buta dari yang selain yang dicintai, ya nggak gubres. Loh, orang itu kalau cinta, apa yang keluar dari kekasihnya ini dianggap sesuatu yang menyenangkan. Semuanya dicintai. Loh, kita ngaku cinta kepada Allah, ketika dikasih senang, dicegah gerundel. Apa ya cinta beneran? Katanya cinta itu penuh dengan cobaan.
Sampai ngomong gunung kan kudaki, laut ketanku seberangi ya tenggelam. Yang ngasih kekasihnya Allah. Lah kita itu ngaku kekasihnya Allah. Kalau namanya kekasih itu tidak akan mencelakakan kekasihnya. Apa yang diberikan terhadap kekasihnya pasti ada unsur kemaslahatan. Lah kita ngaku kekasihnya Allah, ngaku hamba Allah. Allah itu majikannya, junjungannya yang kita cintai. Nah, kalau kekasih itu nggak akan menjerumuskan kekasihnya. Kalau dia ngasihnya kecil, pasti ada unsur sesuatu yang baik untuk yang dicintai itu. Kekasih Allah itu dinamakan ahlillah karena orang itu senantiasa melihat siapa yang memberi, bukan wujudnya pemberian. Kalau dikasih ya alhamdulillah bersyukur. Kalau dicegah ya bersabar. Apa sabar? Sabar itu tarkul jaza, tidak ngeluh. Kok kecil ya? Udah saya sholat duha, ya udah saya bacakan suratul waqiah. Kok bisnisnya segini aja? Loh, itu namanya nggak sabar. Jadi jangan syukur, harus syukur. Sabar itu nggak ngeluh. Kenapa kok bagian saya segini? Kenapa kok hidup saya itu begini aja? Ada orang itu begitu tuh ada. Si Anu baru merantau, udah sukses, loh. Jangan-jangan nggak beres lagi, loh. Jadi jelek hatinya. Walastaminhum, sedangkan engkau bukan termasuk dari kelompok mereka, hanya ngaku-ngaku saya ini ahlillah. Lo katanya ahlillah, ketika Allah menyempitkan kok ngeluh. Ahlillah, bukan ahlillah. Yang namanya ahlillah itu apa yang keluar dari Allah dianggap baik, karena Allah itu punya nama yang namanya Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Makanya Allah itu ya Ar-Rafi, zat yang mengangkat. Allah ya Al-Mu'izzu, zat yang memuliakan. Tapi Allah juga punya nama Al-Mudzillu, pakai zal, yang menghinakan. Pengennya kita tuh diangkat, dimuliakan. Ketika dihinakan nggak mau, loh kan aneh. Padahal nama itu perlu dikenalkan. Itu namanya ketika kita susah, sumpek, itu dikenali asma Allah, namanya Al-Qabid. Ketika kita terhina, orang nggak ada yang simpatik sama kita, kita juga disinari asma Allah, dikenali nama Allah Al-Mudzillu, pakai zal, yang menghinakan. Ketika kita kena bahaya, dikenali nama Allah Ad-Dharru. Ketika dapat kemanfaatan, dikenali nama Allah An-Nafi. Pengennya kita dikenali nama Allah yang sesuai sama nafsu kita. Yang nafsu kita ini kompak, nggak mau yang berlawanan sama keinginan nafsu. Lalu padahal orang hidup itu disuruh merangi hawa nafsu. Bal anta dakhilun ma'ahum fi amrin la tastahiquhu. Kamu itu sebenarnya ketika kamu dicegah hati, ketika diberi hatimu senang, ketika dicegah oleh Allah hatimu susah. Lantas kamu itu ngaku-ngaku alillah, sebenarnya bukan alillah. Kamu itu anak kecil yang bareng-bareng masuk bersama alillah. Bal anta dakhilun ma'ahum. Bal anta, bahkan engkau itu dakhilun ma'ahum, masuk bersama mereka fi amrin la tastahiqu, di dalam urusan yang sebenarnya engkau tidak berhak. Kama ana tufailiyah, sebagaimana
anak-anak yadkhulu ma'al adyaf, dia masuk bersama para tamu fidiyafatihim, di dalam bertamunya mereka. Wala yastahiqu dukhul ma'hum, yang sebenarnya dia tidak punya hak untuk masuk bersamanya. Itu kayak anak-anak enggak diundang, ada orang dewasa diundang, dia ngikut. Sebenarnya diundang itu orang tuanya, anak-anaknya ikut makan, ya kan? Sebenarnya anak-anak itu ya nggak berhak. Yang berhak itu orang tuanya. Itu kayak anak-anak, ada para tamu masuk, dia ikut masuk. Para tamunya makan, dia ikut makan. Sebenarnya dia nggak punya hak makan, tapi karena anak-anak, ya biarin aja, nggak usah dilarang, kan gitu ya. Ya namanya anak-anak itu ya wajar. Kalau kita kundangan kok ngajak anak-anak, apapun pengennya diminta, kan gitu ya. Pak ambilin itu Pak, ambilin. Es Pak, iya. Dawet Pak, iya. Kadang-kadang orang tuanya belum makan, belum minum, dia udah minum duluan. Ini anak-anak. Jangan itu ya marah, namanya anak-anak. Jangan nanti kamu pilek, jangan yang es ya. Enggak mau. Enggak Pak, saya pengennya es. Lihat bakso, pengen lagi, namanya anak-anak. Sampai-sampai orang tuanya kadang-kadang anaknya buat kedok. Sebenarnya yang pengen orang tuanya, tapi anaknya diajukan. Biar seolah-olah anaknya. Loh yang begitu itu namanya anak-anak. Anak-anak itu kalau dikasih seneng, kalau nggak dikasih marah. Itu anak kecil. Loh kalau orang dewasa, ya memang bukan jatahnya. Kalau dikasih ya bersyukur, nggak dikasih memang bukan jatahnya, ya nggak apa-apa. Loh kalau anak kecil tadi, kalau yang ikut-ikutan masuk, padahal dia bukan jatah tamu, tapi ngikut-ngikut. Kalau nggak dikasih, nangis anak kecil. Sampai orang tuanya ngomong, kamu malu-maluin orang tua aja, loh gitu ya. Itu kayak anak kecil diundang walimahan, ajak makan-makan. Sebenarnya yang diundang itu bukan dia, tamu-tamu itu, tapi dia ngikut. Ya kalau kita prasmanan, kondangan dan anak kecil, paling ribut anak kecil kan ya, bawa plastik pulang gitu ya. Ya namanya anak kecil. Loh, kalau orang udah dewasa kok masih ngantongi, nggak punya hak ngantongi, itu masih anak kecil. Sekalian gelasnya, piringnya masuk gitu ya. Loh kalau orang tua, kalau bukan jatahnya mesti diem. Tapi anak kecil bukan jatahnya pengen. Dicegah, nangis. Dikasih seneng, dicegah nangis. Itu anak kecil. Loh kalau kita dikasih Allah seneng, ketika Allah nyegah susah, ya sama, itu anak kecil. Loh makanya ketika Nabi Khidir bersama Nabi Musa berjalan, ketemu anak kecil. Anak kecil itu sama Nabi Khidir tiba-tiba disembelih. Menurut Nabi Musa, ini mungkarat, anak gak dosa gak perkara kok. Disembelih. Tadinya gak boleh nanya, tapi gak kuat nanya. Dalam akhir kisahnya diceritakan bahwa anak kecil itu orang tuanya Muslim. Nanti akan jadi anak kafir, dan anak itu nanti akan mempengaruhi keislamannya orang tuanya itu. Yang dimaksud anak kecil itu adalah sifat TK kita itu juga harus kita sembelih. Kita tuh juga punya sifat kayak anak kecil, itu perlu kita sembelih. Kalau nggak kita sembelih, nanti akan menjadikan kita ini kafir. Sembelih, sifat TK itu ya sifat anak kecil, gampang iri. Itu kan anak kecil.
Kalau dapat rezeki senengnya bukan main, tapi kalau lagi melarat susahnya juga bukan main. Anak-anak kecil itu kita juga masih punya sifat anak kecil itu gambaran. Yang disembelih itu anak kecil itu. Lah kita ini juga punya sifat anak kecil dalam kejiwaan kita ini juga harus disembelih. Kalau nggak disembelih akan jadi kafir, akan menimbulkan penyakit iri hati, ya. Penyakit ngambil sesuatu yang bukan haknya, bahaya. Orang kok jadi karyawan kok punya sifat tufuliyah, ya bahaya. Karyawan itu harus nyembelih sifat tufuliyahnya juga. Kalau enggak, wah nggak habis-ngabisin. Namanya anak kecil pasti nggak ada puasnya. Loh, sifat ketekaan kita, kanak-kanak kita ini juga harus disembelih. Jadi Nabi Khidir itu memberikan isyarah kalau manusia itu punya sifat tufuliyah. Kita kan cengeng juga ya. Kita tuh cengeng sebenarnya sama kayak anak kecil itu. Nah, kalau nggak disembelih membahayakan. Jadi jangan sampai ke bawah mati masih punya sifat TK. Wa huwa mansubun litufulain. Sifat tufuliyah ini dibangsakan terhadap anak kecil. Rajulun min ahlil Kufah, yaitu seorang laki-laki dari ahli Kufah, kana ya'til walaim min ghairi ayud'ah ilaiha. Sifat kekanak-kanakan ini adalah dibangsakan kepada seorang laki-laki ahli Kufah yang datang ke walimah tanpa diundang. Di daerah Kufah, Irak sana, kalau ada orang walimah selamatan pengantinan nggak diundang datang, itu katanya tufel. Nggak diundang datang itu namanya tufel. Anak kecil katanya. Yuqalu lahu tufailul a'ras, dikatakan padanya tufailul a'ras, anak kecilnya beberapa pengantin. Kalau dicegah hatinya susah, dikasih riang. Yang demikian itu selain menunjukkan kamu itu masih TK, wa adami sidqika fi ubudiyatika, itu menunjukkan tidak jujurmu di dalam beribadah. Berarti ibadahmu itu masih karena pemberian, bukan memandang anugerahnya Allah. Itu berarti ibadahnya belum jujur. Orang itu kalau ibadah yang sejati itu tidak memandang wujudnya pemberian, mau kecil mau besar. Kalau yang ngasih itu yang disembah Allah, pasti dianggap besar, dianggap berharga. Jadi kita itu ibadah. Lantas ketika kita ibadah, oleh Allah dibagi, nih kamu saya jatah rezeki untuk kekuatan ibadah segini. Besoknya lagi ini segini, agak kecilan, buat bekal ibadah. Ketika kecil hatinya susah, ketika besar hatinya riang. Itu enggak jujur. Berarti ibadahnya masih karena pemberiannya Allah, bukan karena Allahnya. Kalau karena orangnya kan mau besar mau kecil, yang ngasih itu maha bijaksana, yang ngasih itu maha kaya raya. Gak mungkin dia mengecilkan rezeki saya takut melarat, gak mungkin. Maha dermawan, maha mengetahui segala yang terjadi dan yang sudah terjadi, yang belum terjadi tahu. Kok sampai kecil, pasti ada kemanfaatan tersendiri untuk diri saya. Li'anal qabda indal man'i wal basti itu ya. Li'anna bukan la'ana. Li'anal qabda indal man'i wal basti indal ata'i min alamati baqa'il khaddi. Karena sesungguhnya susah ketika dicegah rezekinya, atau riang ketika dikasih oleh Allah maksudnya. Min alamati baqa'il khaddi, itu tandanya masih menetapi bagian nafsunya.
Jadi kalau ada orang dikasih susah, dikasih senang, dicegah susah, berarti orang itu masih ibadahnya karena hawa nafsu, karena pemberian. Wal alami wal amali ala nailihi, dan dia masih beramal karena mengikuti bagian nafsunya. Wa huwa munaqidun lil ubudiyah indal arifin. Ibadah yang kayak begini ini menentang ubudiyah atau sifat kehambaan menurut orang-orang ahli ma'rifat. Ibadah yang kayak begini itu berarti nentang Allah. Ini masih munaqidun lil ubudiyah, ini menentang terhadap kehambaan. Yang namanya hamba itu budak. Budak itu kalau di Arab sana kerja nggak digaji, terserah majikannya mau ngasih makan atau enggak. Bahkan budak ini boleh dijual, boleh diwaris. Apa yang dia lakukan harus karena majikan. Kalau majikannya nyegah, dia nggak boleh melakukan. Lah kita ini namanya hamba Allah, maknanya budaknya Allah. Yang namanya budak itu ya terserah majikannya. Jasadnya milik Allah, hidupnya milik Allah, rohnya milik Allah, buminya milik Allah, langitnya milik Allah. Yang ngasih Allah kok nggak terima, itu gimana? Nah, kita itu budaknya Allah. Kalau Allah ngasih kecil, ya alhamdulillah. Mau budak mau apa sih? Dikasih besar, ya alhamdulillah. Jangan sampai hatinya Allah kok nggak adil. Nggak ada yang begitu, itu katanya Allah nggak adil. Si A itu lo nggak pernah sholat, kok rezekinya lancar. Lo saya sholat tiap hari, jidat saya sampai hitam. Karena kalau jidat dihosrok, kalau sujud dihosrok. Kok hidup saya masih begini aja? Nah, ada yang begitu itu. Jadi ketidakterimaan kita, nggak rela kita ketika dikasih, ketika dicegah, hatinya susah. Yang kayak begitu itu nentang kepada sifat hamba. Hamba itu nggak boleh begitu. Kita itu diempani oleh Allah mulai dari kandungan sampai sekarang tuh berapa, sampai jasanya Allah betapa besarnya. Allah hanya nyuruh, akui saya sebagai Tuhan, minimalnya kamu sholat 5 waktu. Hanya Allah nyuruh begitu aja. Sujudlah, sisakan waktulah 5 menit untuk ibadah sehari semalam, minimalnya sholat 5 waktu itu. 5 menit itu hanya 25 menit untuk ibadah. Selain itu ibadah 23 jam, 35 menit. Kalau orang sholat 5 menit sehari semalam, 25 menit itu kalau setahun hanya sholat 7,6 hari. 8 hari loh nggak ada. Itu pun masih banyak ya nggak sholat. Ketika Allah nyegah, rezekinya ngeluh. Nah, orang itu kalau sholat 5 menit sehari semalam, 25 menit, kalau setahun itu kalau ditotalkan hanya sholat 7,6 hari, nggak ada 8 hari. Itu pun masih banyak yang nggak sholat, rezekinya dikecilin, ngeluh, dibikin sakit, ngeluh, dikasih rezeki banyak, kufur, ngeluh. Serba repot ya. Dapat order dikit aja udah belagu gitu ya, nggak kenal siapa. Ya kenal pura-pura nggak lihat gitu ya. Ya gitu. Itu bukan famin tapi faman ya. Faman wajada dalika fal ya'rif adama sidqihi. Ini udah saya teliti ya, masih ada yang salah aja. Faman wajada dzalika falya'rif adam sidqi. Barang siapa yang di dalam hatinya masih mendapati yang kayak begitu itu, kalau dikasih seneng, kalau dicegah susah.
Fal ya'rif adama sidqi, maka hendaklah dia mengenal tidak adanya kejujuran fi ubudiyati di dalam ibadahnya. Ini berarti ibadahnya belum jujur. Wa nautu fuliyun, dia itu masih punya sifat TK, bukan tufulion sebenarnya. Wa nautu fuliyan, wa nautu fuliyon benar. Wa nautu fuliyon, dia itu masih punya sifat TK. Baina ahlilah, di antara ahlilah, fitiai di dalam mengaku-ngakunya, makomatim di dalam beberapa kederajatan mereka. Itu bukan ahlilah, tapi orang yang masih ngaku-ngaku ahlillah. Walaupun pegangannya tasbih, berjubah, tapi kalau dikasih senang, ketika Allah nyegah masih susah, itu bukan ahlillah, tapi orang yang ikut-ikutan ngaku-ngaku ahlillah. Wa huwa lam yu'ahillah, dia sebenarnya bukan ahli untuk ubudiyah itu. Balil hasilu indahu, bahkan kesimpulannya indah menurut orang alim ma'rifat, mujarradu dakwah, itu orang itu hanya ngaku-ngaku saja. Itu banyak ya, termasuk kita ini kelihatannya tiap hari ya rajin ibadah, ya rajin sholat, ya rajin wirid, mungkin ya rajin baca Quran, tapi ketika menerima pemberian Allah ini kadang-kala hatinya masih berontak ya. Kalau dikasih senang, kalau Allah lagi bikin seret, hatinya masih nggak terima. Belum bisa memandang, mesti kalau melarat itu baik untuk saya, kalau nggak baik, nggak mungkin Allah bikin melarat. Belum sampai di situ hati kita. Naam in kana qabduhu khaufan min adami sabrihi wa muqawamati lil qahril ilahi. Fayasul indahu ba'da dujarin, memang ketika susahnya ini karena takut, saya itu susah, min adami sabri, karena takut tidak bisa sabar. Susah ya Allah, nyusahin ya Allah, hidup saya ini begini nih ya Allah, saya susah ya Allah, susah saya ini bukan karena kecilnya rezeki, tapi saya susah, jangan-jangan hati saya nggak bisa sabar menerima cobaan yang Kau berikan kepadaku. Gak apa-apa kalau begitu, nyusahi, takut nggak bisa sabar ketika telat rezekinya, atau takut nggak bisa menghadapi sifat qaharnya Allah. Sifat qahar itu melarat itu dipaksa. Itu termasuk melarat itu sifat qahar. Sakit itu orang dita'arufi sifat qaharnya Allah. Kenapa? Karena melarat itu nafsu nggak mau. Sakit itu apa? Nafsu ya nggak mau. Tapi oleh Allah dipaksa kamu harus mau. Kalau nggak begitu kamu nggak dewasa nanti. Tetap anak saja, anak-anak. Takut nggak bisa menghadapi sifat qaharnya Allah ini, takut nggak bisa sabar. Yang begitu itu nggak mengapa. Lantas akhirnya mohon perlindungan kepada Allah agar dijadikan kelompoknya orang-orang yang sabar, yang sebenarnya dia ini belum mampu untuk melakukan kesabaran itu. Fayasul indahu ba'da dujar, kalau nggak bisa sabar maka terjadi sebagian dujar itu kegelisahan, kesusahan. Wa kana bastuli adami wuku'i fi dzalika, dan senangnya li adami wuku'i fi dzalika, senang karena ya Allah, saya ini ketika kita diberikan kesenangan oleh Allah, dapat nikmat, hatinya takut nggak bisa bersyukur kepada Allah. Ya senang dapat nikmat, tapi dipaksa rasa takut nggak bisa nyukuri nikmat Allah. Yang kayak begitu itu nggak apa-apa.
Ketika rezekinya sempit, takut nggak bisa sabar kepada Allah. Ketika rezekinya luas, takut nggak bisa syukur kepada Allah. Fafi itina'un minal haq, yang kayak begitu itu berarti merupakan perhatian dari Allah. Nggak mengapa. Haitsu lam yuwaqi'hu fi amrin yuwaswisu alaihi haluhu, sekiranya tidak terjadi padanya di dalam urusan yang menipu atasnya keadaannya. Yang penting hatinya enggak ketipu. Lam yakun dalilan ala madzukira, yang kayak demikian itu tidak termasuk, tidak menunjukkan atas sesuatu yang telah disebut. Orang yang kayak begini ini bukan termasuk anak kecil. Jadi hatinya takut kepada Allah, kalau dapat nikmat takut nggak bisa mensyukuri nikmat Allah. Kalau dapat bencana takut nggak bisa sabar, lantas dia mohon perlindungan kepada Allah. Agar hal tersebut tidak terjadi, kejadian yang kayak begitu itu bukan termasuk anak kecil. Li'anal arifina la budda min baqaya syai'in, karena orang-orang ahli marifat itu ya masih punya ketetapan sesuatu atau sisa-sisa sesuatu min basariyatim, dari sifat manusiawinya. Yatamakwanu nabi min kholatil khalqi, yang masih mapan dengannya dari bergaul terhadap makhluk. Orang-orang ahli marifat yang masih punya itu sifat manusia. Sifat manusia itu kalau dikasih riang, kalau dicegah susah. Itu sifat manusia. Masih ada, mesti setiap orang ada. Walaupun orang ahli marifat juga masih ada sifat begitu. Hanya saja orang-orang ahli marifat itu segera memerangi sifat-sifat yang kayak begitu itu. Segera berlindung kepada Allah agar sifat itu enggak terjadi. Manusia itu kalau dapat nikmat senang, kalau dapat musibah susah, wajar. Ada. Tapi berlarut-larut sampai ke bawah mati itu loh yang enggak boleh. Wa min lazil basariyati dzalika, ya sebagian dari lazimnya manusia itu ya kayak demikian itu. Kalau dapat nikmat ya senang, kalau dicegah ya susah, itu wajar. Itu mesti ada. Hanya saja kalau orang ahli marifat enggak terus menerus, segera diperangi, karena itu ngerti kalau itu penyakit. Dan kalau orang yang enggak ngerti Allah berlarut-larut sampai ke bawah mati, sifatnya masih TK. Istilahnya Nabi Khidir ini belum disembelih anaknya, anak kecilnya. Fal kitabul madkur ma'al muridin. Komentar yang demikian itu sebenarnya komentar kepada para murid. Udah silakan, mungkin yang nggak paham silakan ditanyakan. Jadi setiap manusia itu punya sifat kanak-kanak. Termasuk sifat kanak-kanaknya itu kalau Allah ngasih hatinya seneng, kalau Allah nyegah hatinya susah. Itu sifat kanak-kanak. Pasti itu ada di dalam diri manusia, mesti ada. Tapi hal demikian itu termasuk menentang ibadah, menentang sifat hamba, menentang di dalam penghambaan. Itu harus diperangi. Supaya nggak terjadi begitu itu, kita harus melihat siapa yang ngasih, jangan melihat wujudnya pemberian itu. Nah, silakan, mungkin ada yang nanya. Biasanya kalau habis salat 5 waktu itu ada wiridnya Allahumma lamani alima a'taita, Allahumma lamani alima a'taita, ya Allah, enggak ada yang bisa mencegah sama sekali lamani itu. Lima a'taita, terhadap apa yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan ngasih ya Allah, kalau Engkau ngasih ya Allah, enggak ada yang bisa nyegah. Allahumma lamani alima a'taita wa la mu'ti lima manata. Enggak ada yang mampu memberi terhadap apa yang Engkau cegah.
Kalau Allah nyegah orang ini harus melarat, ya melarat. Walaupun dia usahakan kayak apa, ya tetap aja melarat. Berusaha kayak apa, kalau Allah lagi nyegah belum waktunya berhasil, tetap aja nggak bisa berhasil. Wala mu'ti lima manata, wala roda lima qadaita. Nggak ada yang bisa menangkal terhadap apa yang engkau tentukan. Nggak ada yang bisa nangkal. Kalau Allah nentukan hari ini belum sukses, ya tetap aja nggak sukses. Karena memang ketentuan Allah begitu. Wala yang faudal jadi minggal jad, nggak ada yang bisa memberikan manfaat kekayaannya orang yang mempunyai kekayaan. Itu kan sering diwiridkan ya, Allahumma la mana lima atau itu menunjukkan kalau Allah ngasih nggak ada yang bisa beri, kalau Allah nyegah nggak ada yang bisa ngasih, kan gitu. Lantas kita susah, padahal sudah baca itu ya, bukan susah ya. Nah itu sifat manusia, tapi nggak boleh berlarut-larut, terjadi kesusahan yang terus menerus. Makanya dikatakan kalau masih susah katanya nggak jujur. Iya udah ngomong begitu kok masih susah, kan nggak jujur. Berarti ngomongnya kan masih bohong. Ngomong wiridnya tadi bohong ya? Iya masih bohong, katanya ya Allah nggak ada yang bisa memberi ketika engkau mencegah, nggak ada yang bisa mencegah ketika engkau memberi, nggak bisa yang bisa menolak terhadap apa yang Tuhan tentukan. Tapi kok hatinya masih nggak terima, lo namanya nggak jujur. Masih belum bisa menganggap seluruh nama Allah itu husna. Nah, ketika dikasih nikmat Allah Al-Qabid senang, ketika Allah Al-Basid senang, Allah Al-Qabid yang menyusahkan nggak mau, kan belum husna namanya. Ketika dimuliakan Allah Al-Mu'izzu senang, ketika Al-Mudzillu pakai dzal dihinakan nggak mau, bagaimana? Padahal nama itu perlu dikenalkan ya. Ya kalau kita nggak, kalau Allah punya nama nggak dikenalkan sama makhluknya, mau dikenalkan sama siapa? Kita nggak mau dijadikan ajang praktek asmanya Allah. Silakan kalau mau nanya. Itu masalah asma Allah Qobat, Al-Qabid, Al-Basid. Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan sifat kekanak-kanakan kita ini ya segera oleh Allah dihilangkan, diganti sifat kedewasaan sehingga kita layak diaku sebagai hamba-hamba Allah. Bi barakatil Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sadatina sahbi sayyidina rasul ajmain. Hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bi judika fadlika wa karamika ikhtasana bi ridhaka maghfiratika fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'al hayatana hayatan istiqamah waj'al mautana bi husnil khatimah. Allahumma ij'alna wa zawjatina wa auladana wa banatina wa iyalana wa qarabatina wa jami'a talamidana fi zumratil anbiya wal mursalin wa fi zumratil awliya kal muttaqin wa fi zumratil ulama kal amilin wa min alil ilmi al khair wa min al istiqamah min al husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah